Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bil Islam. Alhamdulillahilladzi afana min kulli al-marad was-saqam. Alhamdulillahilladzi khalaqana بنعمة الإسلام والاستقامة وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ma'sum Malang yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita, juga memberikan afdal an-ni'mah, a'zam an-ni'mah, yaitu al-istiqamah ba'dal hidayah. Setelah sekian lama dari bulan Ramadan, kemudian kita lanjutkan pertemuan kali ini dalam serial kajian melalui safari dakwah Jawa Barat, Jawa Timur. Tak lupa Malang ya sering mendapat bagian untuk mendapat serial kajian Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik. Tema kita kali ini yaitu jangan putus asa dari sakit Anda. Ini termasuk juga cabang dari cabang-cabang ilmu pengobatan. Ilmu pengobatan bukan bicara hanya sebatas penyakit, hanya sebatas obatnya, hanya sebatas siapa yang bisa mengobatinya, bukan hanya sebatas kesembuhan dari Allah semata-mata, dari obat-obat yang sering kita perhatikan, dari yang bisa dipegang, bisa diminum, bisa dioles, bisa dirasakan, tapi termasuk obat yang ada di dalam hati. Itu juga obat. Berapa banyak orang yang putus asa ketika sakit justru jauh dari kesembuhan. Dan al-ya'as atau al-qunut, ya, putus asa ini, al-qunut atau ya'as ini, putus asa ini adalah termasuk apa? Diddu ar-raja, lawan dari ar-raja. Diddu al-amal, ya, lawan dari apa? Harapan, cita-cita dia ingin sembuh, sebagaimana disebutkan dalam Lisanul Mizan, juga disebutkan dalam Qamus Al-Muhit. Sekali lagi ini perlu kita kupas, kita bahas, karena ketika orang putus asa, bukan dia tambah sembuh, tambah justru dijauhkan dari kesembuhan. Bermula ketika dia sakit, pertama ditimpa musibah. Ketika ada musibah menimpa dia dari awal, dan musibah itu bermacam-macam. Salah satu musibah, karena kita bahas tentang Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik, salah satu musibah yang kita bahas di sini, kita konsen pada satu musibah, yaitu musibah berupa penyakit. Cobaan dari Allah berupa sakit. Ketika orang tertimpa musibah, di awal kena musibah, dia mencela takdir, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlanjut terus, tidak ada dia perubahan untuk menjadi orang yang sabar, ridha atau bersyukur. Selalu dia berkeluh kesah, menyalahkan sakit ini karena takdir Allah, menyalahkan sakit ini karena keberadaan orang lain, menyalahkan sakit ini karena apa-apa yang ada di sekitar dia. Nah, dia marah dengan apa yang dia terima. Dia kecewa dengan apa yang dia terima. Ketika dia mengalami seperti ini, saat itu pula Allah jauhkan dia dari kesembuhan. Bisa kesembuhannya diulur sampai dia bisa merubah diri dia, bisa kesembuhannya ya gak Allah turunkan kepada dia ketika dia awal sakit.
Dan ketika sakit terus berjalan, dia semakin jauh dari harapan kesembuhan, lantas dia berputus asa. Saat itu semakin jauh dan jauh dari kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan putus asa bukanlah termasuk akhlaknya seorang muslim mukmin. Putus asa termasuk ciri khas orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Termasuk disebutkan ciri khas akhlaknya orang Yahudi. Fa rahimana rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah menghibur diri kita dalam firman-Nya, qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Qala wa man yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun. Demikian disampaikan Allah. Mereka berkata, ya, basyarnaka bil haqq. Basyarnaka bil haqq. Kami kabarkan kepada kalian dengan al-haq. Ya. Fala takum minal qanitin. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang berputus asa. Kemudian barang siapa yang berputus asa dari rahmat Allah, ya, mereka ini adalah termasuk apa? Orang-orang yang tersesat. Orang yang berputus asa termasuk orang yang tersesat. Fa inni rahimana rahimakumullah jami'an. Berkata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, ya, ketika tamu-tamu Nabi Ibrahim alaihissalam bertamu kepada Nabi Ibrahim dan berkata, basyarnaka bihaqqin yaqinin. Kami akan kabarkan kepadamu wahai Ibrahim dengan hak yakin yang pasti, ya. Dan namanya basyarna itu adalah termasuk apa? Kabar gembira. Kabar gembira dan enggak boleh putus asa. Lihat permusuhan permusuhan untuk Nabi Ibrahim dari kaum-kaumnya. Mereka memusuhi Nabi Ibrahim sampai bapaknya sendiri memusuhi Nabi Ibrahim dengan sebenar-benar permusuhan. Dan Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan dikirimnya malaikat ini. Ya, dengan dikirimnya malaikat ini. Fa inna rahmanakumullah, di balik kesusahan ada kabar gembira. Inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan ada beberapa kemudahan. Al-faraj ba'da syiddah. Kesenangan itu setelah kesusahan. Kalau orang Indonesia mengatakan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Demikian pula ketika sakit. Ada saatnya sakit. Yang sakit itu sebenarnya kebaikan untuk kita. Kenapa harus berputus asa dari kebaikan? Hakikatnya sakit kebaikan untuk kita untuk apa? Pertama, dengan sakitnya kita dari sisi dunia kesehatan, sakitnya kita untuk membersihkan racun dalam tubuh kita. Dari sisi rohani, sakitnya kita untuk menjadikan orang yang selalu ingat dengan Allah. Coba kalau andaikan kita, Masya Allah, diberi kenikmatan berupa makanan, kesehatan, rumah, keluarga, mobil, kendaraan, kemudian kita nggak pernah sakit. Bisa-bisa apa? Kita akan menjadi orang yang ujub, sombong, bangga dengan harta yang kita punya. Sakit untuk penglihatan kita. Yang ketiga, dari sisi ukhrawi, sakit yang kita rasakan untuk menggugurkan dosa kita. Untuk menggugurkan dosa kita. Nabi sudah bersabda, "Ma min hammin wala ghammin wala huznin wala wasabin wala nasabin wala adhan illa kaffarallahu anhu al-khataya." Tidaklah rasa sedih. Sedih itu juga termasuk sakit. Sakit hati, gundah gulana, sama, ya. Kemudian rasa lelah, sama, lelah itu juga sakit juga. Kemudian juga diantaranya sakitnya kita, capeknya kita, semua itu tidaklah kecuali untuk menghapus dosa kita.
yang bapak-bapak ya seringnya kerja di luar, di bawah terik matahari, perjalanan jauh, di bawah asap, di bawah panas, kena hujan, ya lelahnya dia di luar, itu menghapus dosa. Yang ibu-ibu di rumah, ya ngerawat anak, nyuci piring, nyuci baju, ngelayanin suami, itu juga menghapus dosa. Subhanallah. Lelahnya mereka menghapus dosa, dan ini tidaklah terjadi kecuali pada orang mukmin. Ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa ma dzaka illa lil mu'min. In asabathu sarra in asabathu sarra fa syakar fa kana khairan lah, wa in asabathu ad-dharra fa sabar fa kana khairan lah. Ya. Dan sangat menakjubkan semua perkaranya orang-orang mukmin. Ya. Orang mukmin kalau dapat kesenangan dia bersyukur. Dan ini yang terbaik untuk orang mukmin. Kalau dia dapat musibah dia sabar, dan ini terbaik bagi orang mukmin. Ini yang patut kita tadabburi lagi. Wah, sakit ya sebenarnya kebaikan untuk kita. Kenapa putus asa dari sakit? Nah, kemudian rahmanakumullah disebutkan dalam firman ini pula, wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun. Tidaklah orang putus asa dari rahmat Rabbnya kecuali dia orang-orang yang tersesat. Kecuali dia orang-orang yang tersesat. Nah, oleh karena itu putus asa dari penyakit juga termasuk dosa. Mencela sakit di awal sakit pun, di awal diberikan penyakit juga termasuk dosa. Makanya Nabi SAW bersabda, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum, faman radhiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhut. Sesungguhnya Allah jika mencintai satu kaum, atau Allah jika mencintai seseorang, Allah pasti akan coba kaum tersebut atau orang tersebut. Jikalau dia bersabar, jikalau dia ridha, maka Allah juga akan ridha kepada dia. Tapi jikalau dia marah dengan musibahnya, katakan dalam hal ini marah dengan penyakit yang dia alami, maka Allah juga akan marah kepada dia. Ya, hati-hati. Emma sakitnya sakit fisik. Misalkan nas'alullah al-afiyah, ada yang kena kanker, nggak nerima kena kanker. Ya. Kemudian ada yang setelah kena kanker, kemudian ada yang sampai dia putus asa hingga bunuh diri. Nah, apalagi ditakut-takutin, sudah kena kanker ditakut-takutin sama orang sekitarnya dan para pengobatnya. Ini seperti apa? Orang yang sakit seperti jatuh ketimpa tangga. Makanya ketika ada orang sakit jangan ditakut-takuti, justru akan menambah penyakit dia. Ini perlu kita tadabburi, termasuk di musim pandemi kemarin. Termasuk yang hendaknya kita jauhkan dari kaum muslimin. Ketika kaum muslimin sudah dalam keadaan takut dengan wabah pandemi, malah ditakut-takutin, ambulan keliling gak ada isinya. Subhanallah, di alun-alun dipasang peti mati, isinya pocongan, ya, ditakut-takuti yang keluar rumah akan seperti dia. Nah, ditakuti macam-macam. Bukan ini bimbingan Nabi SAW. Justru sebaliknya, harusnya di-up. Ya, harapan mereka sembuh di-up. Contoh Nabi SAW kalau ada atau mengunjungi orang yang sakit, apa yang Nabi lakukan? Nabi kadang memegang dada orang yang sakit. Nah, karena dikunjungi saudaranya itu sudah merupakan obat. Dikunjungi saudaranya obat, makanya haknya orang sakit untuk Anda kunjungi. Apalagi Anda punya profesi dokter, perawat, bidan, terapis, herbalis misalnya. Dikunjungi orang-orang yang ahlinya dalam mengobati, nilainya lain. Ya, ada nilai lebih. Bukan sembarang orang. Kalau dikunjungi yang lainnya mungkin masih biasa, tapi yang mengunjungi
ini orang yang punya keahlian untuk mengetahui penyakit dia kemudian ngobatin dia. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah itu memerintah kepada Anda agar Anda menunaikan amanah itu kepada ahlinya. Kalau ada orang sakit, yang ngobati, yang punya amanah bukan montir mobil, ya. Yang ngobatin bukan apa? Bukan dukun. Yang ngobatin bukan kikun, ya, kiai dukun, ya. Yang dijuluki kadang orang pintar, padahal hakikatnya pakai dukun. Atau yang ngobati misalkan orang-orang yang bukan berkompeten, ya, nggak ada kompeten terkait pengobatan, bukan. Makanya Nabi SAW bersabda, ya, man tatabbaba walam yu'lam at-tib qabla dhalik fahuwa dhamin. Barang siapa sok jadi pengobat padahal dia nggak pernah belajar ilmu pengobatan, kalau ada malpraktek yang nanggung adalah dia sendiri, ya. Maka ini apa? Kembalikan kepada ahlinya. Wah, subhanallah, tetangganya mengunjungi dia, ya, kemudian ahli pengobat mengunjungi dia, itu sudah obat. Karena ketika orang sakit, fisiknya drop, imunnya drop, imannya drop, ya, pada ngedrop, ya. Ketika sedang ngedrop, coba bimbingan Nabi apa? Nabi mengunjungi dia. Bukan hanya orang muslim, non muslim pun dikunjungi oleh Nabi. Nabi pernah mengunjungi anak kecil yang dikunjungi Nabi, ya. Walaupun kecil tetap dikunjungi oleh Nabi, apalagi yang lebih tua dari anak kecil ini. Kemudian Nabi berkata kepada anak kecil ini, ya ghulam, anak kecil Yahudi ini, ya ghulam aslim, wahai anak kecil, masuk Islam. Sambil ngobrol dulu santai, terus apa? Sampaikan masuk Islam, karena masuk Islam itu obat bagi dia. Berapa banyak, ya, di medsos sering nyebar, ada orang non muslim di Amerika, di luar negeri sana, mendengar suara adzan. Setiap dengar suara adzan, dengar suara bacaan Al-Quran, dengar bacaan salat maghrib, salat isya, salat tarawih, dia berhenti di luar masjid di jalan raya, berhenti dengerin suara adzan, dengerin bacaan Al-Quran. Apa kata dia? Saya kok merasakan aneh ya. Setiap saya pulang mampir ke sini, hati saya tenang. Kemudian saya dulu punya pusing kronik. Sejak beberapa kali dengar suara ini, mesti pusing saya hilang. Subhanallah, itu juga merupakan terapi. Fa ini rahimahumullah jami'an. Islam juga obat. Makanya para ulama menyebutkan juga ajaran Islam, syariat Islam identik dengan ilmu pengobatan, identik dengan hikmah kesehatan. Mau kita bahas, gak akan selesai-selesai. Dari syariat Islam, ya, dari kemudian puasa, sholat, dari wudhu, dari semua bangun tidur, dari kebiasaan Nabi gimana aktivitasnya, dari Nabi bagaimana memilih rumahnya, dari Nabi bagaimana memilih pakaiannya, dari Nabi kehidupan rumah tangganya bagaimana. Itu subhanallah banyak didapati hikmah, ya, identik dengan kesehatan. Al-Quran, jangan dibilang Al-Quran gak bicara kesehatan. Banyak di dalam Al-Quran tempat-tempat ternyata bicara tentang kesehatan, sangat banyak. Sehingga para ulama mengambil ayat-ayat ini sebagai faedah. Contoh yang sering kami ulang-ulang, surat Yusuf ayat 84. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Dan kedua mata Nabi Yakub membuta, memutih karena apa? Karena sedih. Ini ayat ini, kalau yang melewati ayat ini orang yang dia, ya, punya perhatian khusus dengan kesehatan, dia langsung, ya Allah, ternyata ada hikmahnya. Dibahas oleh ahli laborat dari Mesir, ternyata ketika orang sedih akan menyebabkan hormon dia kacau, hormon ikut kacau, akan merangsang pituitari, ya, merangsang apa? Adrenal. Yang adrenal akan menghasilkan kortisol dan menghasilkan adrenalin, melonjak, sehingga apa? Liver akan menaikkan kadar gula dia, dan kemudian apa? Pankreas akan lemah
dan kemudian apa? Menjadikan insulin turun, gula darah naik. Kortisol naik, adrenalin naik, gula darah turun. Insulin turun. Insulin turun, gula darah naik. Gula darah naik, terjadilah katarak diabetik. Kedua mata Nabi Yakub membuta, memutih. Seperti apa? Terdampak katarak. Katarak karena apa? Karena sedih. Subhanallah. Fa ini rahimakumullah jami'an. Fa intinya kalau sakit, awal dia harus sabar. Ma baqiya lana illa sabr. Gak ada solusi bagi kita kalau kita sakit kecuali bersabar. Kecuali bersabar. Gak boleh putus asa. Nah, ketika di awal sudah dia mencela takdir, kemudian putus asa, justru kesembuhan dari Allah tidak segera Allah turunkan. Kesembuhan dari Allah itu ada sebab-sebabnya. Sebagaimana sebagian ulama menyebutkan, Allah jadikan penyakit, Allah jadikan obat. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Ya, alimahu man lam yajhal wa jahilahu ma lam ya'lam. Kata Nabi SAW, Allah tidak akan turunkan penyakit kecuali Allah pasti turunkan obat. Penyakit, obat, pasti. Ini Islam. Maka ketika dengar hadis ini, orang Muslim nggak boleh bilang HIV nggak ada obatnya. Orang Muslim nggak boleh bilang hepatitis B nggak ada obatnya, nggak boleh. Orang Muslim nggak boleh bilang orang yang mandul nggak ada obatnya, nggak boleh. Orang Muslim nggak boleh bilang TBC nggak ada obatnya. Orang Muslim nggak boleh bilang kanker nggak ada obatnya. Orang Muslim nggak boleh bilang vertigo nggak ada obatnya, kencing manis nggak ada obatnya, asam urat nggak ada obatnya. Nah, ini rahmatullah jami'an. Perlu Anda tadabburi. Sebenarnya tubuh kita diciptakan oleh Allah betul-betul dalam keadaan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah sempurna. Tubuh kita bisa memetabolisme, tubuh kita punya anatomi seperti demikian, fisiologinya juga demikian. Lambung seperti huruf J, ada 3 lapis, lambung ada sarafnya, lambung ada enzim-enzimnya, ya, dan seterusnya, punya fungsinya seperti demikian rupa. Allah ciptakan dengan sempurna. Rambut kita di tubuh kita ada sekitar 300.000 rambut. Allah ciptakan dengan sempurna dan fungsinya. Pembuluh darah kita dari kapiler, vena, arteri, kalau dipretelin satu demi satu, kata dokter TKV, thorax kardiovaskuler, spesialis bedah, dia katakan kalau tubuh kita disambung menyambung menjadi satu manusia bisa 72.000 kilometer, seperti benua. Subhanallah, semua itu ada hikmahnya. Nah, ketika Anda sakit, sebenarnya Anda nggak perlu minum obat seumur hidup. Kolesterol seumur hidup, asam urat seumur hidup, kencing manis seumur hidup, ya, pengencer darah seumur hidup. Obat seumur hidup dibuat oleh pabrik untuk Anda yang nggak mau mengambil sebab bagaimana sembuh dari penyakit yang Anda rasakan. Ya, mereka membuat obat untuk mereka ini yang nggak mau merubah gaya hidup mereka. Tapi kalau mereka mau merubah, nggak perlu sudah kita minum obat seumur hidup. Nah, kenapa? Allah jadikan sakit, Allah jadikan obat. Kalau Anda tahu obatnya, sehingga penyakit akan sirna dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ada melalui 2 jalur. Kesembuhan yang pertama, ada orang sakit langsung Allah sembuhkan walaupun dia tidak mengambil sebab. Allah sembuhkan. Ya. Yang kedua, Allah sembuhkan penyakit tersebut melalui sebab yang cocok dengan penyakitnya. Dalilnya apa? Hadis Nabi SAW. Wa idza wafaqa dawa'ud da bara'a bi'idznillah. Kalau sudah obat cocok dengan penyakitnya, maka akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau apa? Kalau obat sudah cocok dengan
penyakitnya. Artinya apa? Kalau sebab akibat ini ya, kemudian apa? Ketemu obatnya akan cocok dan akan menjadi apa? Jalan kesembuhan yang kedua. Kalau ada orang sakit nggak mau berobat, tidak mengapa sebenarnya dalam Islam. Ya. Tapi kalau dalam berobat ketika sakit, penyakit itu mencelakakan diri dia, ya, mematikan dia, ada yang mengatakan bisa jadi makruh dia nggak berobat, karena hukum berobat bisa jadi wajib. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an. Kalau obat cocok dengan penyakit akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadis ini pula diantaranya ada pelajaran. Sebagaimana disebutkan Al-Ba'li rahimahullahu taala, ada semacam wasiat anjuran untuk kita belajar ilmu pengobatan, kata Al-Ba'li. Kedua, di sini ada isyarat diantaranya, kalau ada orang sakit nggak sembuh-sembuh, berarti perlu dievaluasi, perlu dikoreksi. Sebagaimana kalau mungkin ada di antara Anda yang bertanya, ini orang ada tetangga, ya, atau teman kita, atau diri kita sendiri, sholat tapi masih suka berbuat maksiat. Sholat matanya nggak dijaga, ya, rajin sholat tapi lisannya nggak dijaga. Rajin sholat tapi hatinya penuh dengan hasad, iri, dengki, pemarah. Rajin sholat tapi tangannya suka zalimin saudaranya. Rajin sholat tapi kakinya suka menjauh dari tempat-tempat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti apa? Sholatnya perlu dikoreksi. Allah berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu menjauhkan kita dari apa? Perbuatan fuhsh, kekejian, dan kemungkaran. Kalau ada orang sholat masih suka berbuat kemungkaran, berkata-kata keji, koreksi sholatnya. Begitu pula ada orang yang Masya Allah hijrah, menuntut ilmu, ya, tetapi akhlak dia tidak mencerminkan dia sudah menuntut ilmu, maka koreksi niat dia menuntut ilmu. Dalam hal ini kita akan bahas, kalau ada orang sudah berobat tapi nggak sembuh-sembuh, koreksi obatnya, koreksi diagnosanya, mungkin belum cocok antara penyakit dan obat. Karena terkait dengan obat dan penyakit, ada 4 hal yang harus Anda perhatikan. Yang pertama adalah al-marid, orang yang sakit. Lihat dulu orang yang sakit, tanyain dia, sakitnya sejak kapan? Ya, apa faktor pencetusnya? Ya, apa riwayat penyakitnya? Tanyai juga dia tinggal di daerah mana? Dingin, panas, dataran rendah, dataran tinggi. Tanyai dia diantaranya hobinya makan apa. Nah, tanyai dia apakah ada masalah psikis. Ini yang sering dilalaikan. Tanya dulu orang yang sakit. Kadang yang ditanya fisik terus, psikis nggak dibahas. Berapa banyak sering kami dapati, ya, ibu-ibu terutama yang mengalami kasus pembekakan kelenjar tiroid, benjolan-benjolan di tubuhnya, benjolan abnormal, ya, kemudian tumor, kanker. Setelah ditanya-tanyain, oh pola makan saya sudah bagus kok. Nah, karena ibu-ibu rata-rata apa? Lebih menjaga pola makan dibanding bapak-bapak. Ya, mereka lebih harus semangat. Tapi mereka terjerumus pada pola perasaan. Nah, banyak di antara kaum ibu-ibu sakit kena perasaan. Ya, ternyata sering kami dapati. Ketika usut punya usut, pola makan baik, ternyata hati ini jadi masalah. Faktor pencetusnya. Ingat, masalah psikis berdampak kepada medis, fisik. Ya. Di antaranya, kalau dari sisi iman, hati ini, jantung kita itu layaknya istana dan benteng. Istana dan benteng, kata Ibnul Jauzi ini, dijaga oleh para penjaga pintu benteng.
Di menara-menaranya itu nanti ada semacam kaca untuk melihat siapa di luar benteng. Kalau zaman sekarang CCTV. Di luar setan dan iblis melepaskan asapnya untuk membuat kaca blur. Kemudian pintu benteng pasti ada celah lubang sedikit yang digunakan oleh iblis dan pasukannya untuk ngintip. Apakah penjaga benteng sedang sif-sifan? Apakah penjaga benteng sedang ngantuk, sedang lalai? Saat ada kesempatan mereka akan serang istana tersebut. Demikian. Kaum wanita dimasukin dari satu pintu perasaan ini. Tatkala mereka dendam, imma dendam sama suami, dendam sama tetangga, dendam sama komunitasnya, ya, atau hasad, iri, dengki, marah, ya, sedih berlebihan, takut berlebihan, panik berlebihan. Ini seringnya pada wanita. Anda lihat kepribadian ganda sering pada jenis kelamin laki apa wanita? Bahasa medisnya apa? Kepribadian ganda? Apa? Bipolar. Ya, kalau bahasanya anak motor ada ban namanya dual purpose. Bisa untuk tanah, bisa untuk aspal. Nah, bipolar, Anda lihat. Mulanya dari mana? Ini. Ratanya kaum perasaan apa? Kaum wanita. Kemudian ya termasuk masalah-masalah kejiwaan yang masuk dalam kasus-kasus dokter jiwa. Harusnya di kasus kejiwaan itu dimasukkan kesehatan jiwa menurut Islam. Perlu dibahas. Nah, dan perlu diaplikasikan. Wah, subhanallah, Anda perhatikan, mereka menjaga pola makan, ternyata hatinya gak dijaga. Memang apa? Wanita memang diciptakan, coba Nabi bersabda, wanita itu apa? Kal qawarir, seperti gelas-gelas kaca. Ya, kalau masya Allah, ya, kalau suaminya datang direntet dengan rentetan omongan wanita, suami mungkin diem saja. Tapi sekali suami ngomong, hati wanita langsung pecah. Beda, memang hati sudah beda. Kedua, wanita ini apa? Kalau kita tadabburi, mereka ini naqas akal wa din. Ya, akal dan agamanya kurang. Walaupun wanita itu perfect banget, mesti ada salahnya. Dan wanita diciptakan dari apa? Tulang rusuk yang bengkok. Ya, dari paling bawah bengkok, tapi agak lunak. Semakin ke atas semakin keras. Semakin ke atas semakin keras. Dan yang paling keras tulang rusuk apa ini namanya? Bagian atas namanya apa? Clavicula ya. Atau apa? Belikat. Nah, belikat apa bukan? Atau belikat emas. Nah, ini paling keras. Ya, makanya wanita bengkok, makanya bapak-bapak diwajibkan sabar. Anda menikmati istri Anda harus siap menerima bengkoknya istri Anda. Gak akan ada sempurna. Ya, idza aqamtaha kasartaha. Kalau dipaksa lurus akan patah. Patahnya itu perceraian. Jadi biarin bengkok. Harusnya bapak-bapak bersyukur. Wanita nggak dibuat dari tulang betis. Kalau dari tulang betis benjol semua nanti. Nah, rahiman wa rahimakumullah jami'an. Wah, semua Anda perhatikan wanita ini apa? Haid dan nifas. Lihat ketika wanita sedang haid, apa yang terjadi? Emosinya labil apa enggak? Labil sampai keluar mode senggol bacok. Nah, ini terjadi. Nah, kemudian juga berikutnya Anda perhatikan mereka terkait dengan iman, profesi itu, dan nanti penghuni neraka mayoritasnya. Nah, makanya sering Nabi menasihatkan ketika Nabi selepas khutbah Idul Fitr, Idul Adha, ke belakang, ke barisan kaum wanita, menasihati kaum wanita. Dinasihatin kaum wanita, banyak hadisnya. Tentang laki-laki sedikit, tapi bukan berarti laki-laki benar terus. Ya. Artinya kaum wanita ini pengen diwasiati Nabi, ini loh biar selamat. Taib. Setelah kita tahu karakter wanita, disinilah kita harus mengobati. Kalau ada pasien jenis kelamin laki dan wanita, bukan hanya dibahas laki-laki itu ilmunya lebih kuat, wanita lebih lemah. Jangan itu saja, bahas dari sisi psikisnya. Ibu ada masalah psikis enggak?
ada dendam yang disimpan nggak? Tanya. Ya, ada Tat. Dendam sama siapa Bu? Suami Tat. Kenapa dendam? Suami dulu Tat suka main perempuan. Astagfirullah. Suaminya di samping. Pak, bener Pak dulu. Tat, kan sudah hijrah Tat. Itu dulu Tat. Sekarang sudah nggak lagi. Tapi kenapa dia sampai detik ini nggak mau maafin saya Tat? Ya, padahal ya Abu Bakar As-Siddiq memaafkan siapa? Siapa yang melayani Abu Bakar, putrinya Abu Bakar, Aisyah? Siapa? Masyitah. Ya. Wah, kemudian juga mereka pada memaafkan. Kenapa saya nggak dimaafin? Padahal saya sudah nggak main wanita, katanya. Subhanallah, setelah akhirnya ketemu asal-usulnya, akar masalahnya seperti tadi. Hati ini seperti benteng. Ketika sudah ada dendam, hasad, iri, dengki, marah, panik, takut berlebihan, benteng ini seperti apa? Seperti terbuka lebar oleh iblis dan iblis dan pasukannya siap masuk menghujam hati wanita tersebut atau laki-laki tersebut. Setelah masuk, sudah dikuasai diri dia. Ini dari sisi apa? Maknawi yang nggak bisa kita pegang. Dari sisi hissi, orang yang sedih ternyata mengacaukan sistem hormon pituitari. Naiklah apa? Adrenal, ngeluarin apa tadi? Kortisol dan adrenalin. Sehingga apa? Susah tidur. Malam harusnya habis isya yang keluar serotinin. Ternyata bukan serotinin, yang keluar adrenalin. Nggak bisa tidur. Akhirnya tensi naik, sakit mah, psikosomatik, ya, kepala pening. Belum berhenti sampai di sini, apa? Sel-sel ikut mati, cepet tua gara-gara stres. Kemudian kulit keriput, bibir kering, tenggorokan kering, nggak ada ludahnya. Mata pun kering, gak ada bisa mengeluarkan air mata. Kaki pun pecah-pecah, rambut semakin memutih. Coba. Dari dalam ternyata darah semakin kental. Darah sifatnya panas lembab. Ketika kena sedih dan masalah-masalah psikis, dendam, emosi dan sebagainya, ya, yang mana masalah psikis ini sifatnya panas. Panas lembab ditambahi panasnya perasaan. Belum lagi ditambah lagi panasnya makanan. Jadinya apa? Jadinya panas kental. Panasnya derajatnya bisa naik derajat 2, 3 ditambahi kental. Kira-kira apa yang terjadi? Pertama, ya, tensi bisa naik. Ketika darah sudah kental, didorong sama jantung kuat, tensi naik. Ketika darah sudah kental, dibutuhkan mata untuk melihat. Akhirnya darah tidak bisa sampai mata. Ya, gara-gara kentalnya. Kedua, gara-gara dorongannya lambat, sehingga terjadi apa? Sampai mata minus plus bahkan kebutaan. Juga bisa menyebabkan stroke. Yang kita ulas di sini diantaranya bahkan bisa menyebabkan benjolan-benjolan di tubuh seperti kelenjar tiroid, benjolan-benjolan di tubuh, kemudian tumor dan kanker. Kentalnya tadi akan menyumbat di satu titik, di mana titik tersumbat, katakan di payudara, dia tersumbat, akhirnya apa? Ini misalkan ke atas, ini payudara, ya, sumbatnya di sini di titik payudara, akhirnya darah nyumbat di sini, ke atasnya sedikit, bawahnya numpuk, dan efeknya apa? Sel-sel kelebihan nutrisi darah. Apa yang terjadi? Terjadilah pertama tumor. Ketika sudah berkelanjutan jadilah kanker. Nah, maka apa? Psikis akan berdampak kepada fisik. Ini yang harusnya diperhatikan oleh siapapun, mau kedokteran modern maupun kedokteran alternatif, pengobatan alternatif ataupun klasik yang lainnya. Nah, maka putus asa ini juga akan menambah penyakit, bukan solusi. Orang yang putus asa dicatat sebagai dosa. Kemudian dosa dia nggak dihapus, penyakit dia semakin parah, kesembuhan dari Allah juga dihambat atau mungkin nggak diturunkan kepada dia. Nah, ma baqiya lana illa sabr, nggak tersisa bagi kita kecuali banyak-banyak sabar. Ya, banyak-banyak sabar. Sambil apa? Ngambil sebab.
Makanya jangan pernah putus asa. Allah jadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ya, Allah jadikan putus asa, Allah jadikan rasa harap. Allah jadikan sehat, Allah jadikan sakit. Allah jadikan penyakit, Allah jadikan obat. Allah jadikan orang sakit, Allah jadikan dokternya, para pengobatnya. Ya, Allah jadikan al-haq, Allah jadikan al-batil. Allah jadikan sedih, Allah jadikan senang, riang, gembira. Allah jadikan panas, Allah jadikan dingin. Lembab, kering, siang, malam, gelap, terang, surga, neraka, tauhid, syirik, sunnah, lawan dari sunnah. Ion positif, ion negatif. Terus berpasang-pasangan. Ini yang pertama, lihat 4 unsur tadi. Pertama, al-marad, lihat orang yang sakit. Kemudian unsur yang kedua, yang pertama tadi al-marid, lihat orang yang sakit. Unsur yang kedua adalah al-marad, penyakitnya. Anda hendaknya tadabburi penyakit Anda. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 20 sampai 21. 20 dan 21. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan pada tubuh Anda, kenapa Anda tidak mentadabburi tubuh Anda? Tuh. Anda lihat, Anda tadabburi tubuh kita atau tubuh orang sakit. Setelah Anda tadabburi ke tubuh orang yang sakit atau tubuh Anda sendiri, Anda perhatikan tubuh dia. Ada apa? Dia sakit, ini tubuhnya kenapa? Ya. Tubuhnya kenapa? Katakan contoh kena COVID. Orang yang kena COVID rata-rata tubuhnya sifatnya dingin lembab. Karena COVID, ya zaman silam nggak bahas bahasan virus bakteri jamur, hanya bahas dingin lembab misalkan, atau lawannya dan lain sebagainya. Kita hanya konsen pada COVID, contohnya dingin lembab. Ya. Dan zaman silam nggak membahas virus dikasih antiviral, bakteri kasih antibiotik, jamur kasih antifungal, cacing dikasih anti cacingnya. Ya. Tapi bicaranya apa? Sifatnya. Nah, jadi kalau sudut pandang sekarang, virus dikasih antivirus. Kadang efek sampingnya kemana-mana. Bakteri dikasih antibakteri. Ya, di antara efek antibakteri apa? Bakteri positif ikut mati. Ya, kemudian nafsu makan berkurang. Ya, kemudian bahaya bagi liver dan ginjal. Terus, ya. Tapi kalau teori klasik, dengan klasiknya mereka bukan berarti mereka termasuk pengobatan tertinggal. Tapi justru pengobatan yang sederhana dan jauh dari efek samping. Kalau ada antivirus, antibakteri, kalau ada virus, bakteri, jamur, mereka nggak pakai 3 obat diminum sekaligus. Enggak, cukup hilangkan media pada tubuhnya. Karena semua ini suka dengan dingin lembab, hilangkan medianya yang dingin lembab dengan panas kering sebagai lawannya sehingga jadi netral. Kalau sudah netral, imma virusnya pergi, imma virusnya mati. Imma bakterinya pergi, imma bakterinya mati. Contoh yang disebutkan Ibnu Qayyim, obatnya lebih dahulu. Apalagi ada simbolnya, warnanya obatnya merah, biru, lingkar merah, lingkar biru. Ya. Wah, tentunya apa? Penggunaan dengan warning. Awas, obat cacing ini jangan dikonsumsi lebih dari 3 hari. Awas, obat cacing ini hanya dikonsumsi sepekan sekali. Banyak awasnya. Ya. Kalau katakan menurut Ibnu Qayyim, obat cacing simple, pakai kurma. Cacing kira-kira suka dengan perut yang panas apa dingin? Dingin dan lembab. Nah, obatnya kurma. Kurma lawannya. Kata Ibnu Qayyim, kurma itu bisa memotong-motong cacing, bisa membunuh cacing, bisa ngusir cacing. Dengan cukup menghilangkan media yang tadi lembab, kasih lawannya. Dingin, kasih lawannya. Nah, dokter zaman sekarang dan ahli laborat melihat mereka dari sisi apa? Kurma ternyata mengandung antimikroorganisme. Ini bahasa sekarang. Kalau bahasa dulu hanya bicara sifat, nggak bilang apa? Lihat di luar diri Anda itu ada obat untuk tubuh Anda.
Kenali diagnosa tubuh Anda atau orang di sekitar Anda yang sakit. Kemudian apa? Anda lihat yang di sekitar Anda, Allah ciptakan makhluk-makhluk Allah, termasuk tanaman, lautan, hewan-hewan, air. Ini semua makhluk Allah. Batu-batuan, itu makhluk Allah. Lihat di luar itu Allah ciptakan tanda kekuasaan Allah, yang di luar sana ternyata bisa jadi obat Anda. Obat jangan dibayangin hanya herbal. Protein hewani yang Anda makan juga sebagai obat. Ya, seperti Ibnu Qayyim sebutkan dalam Zadul Ma'ad, orang yang mengalami tremor, obatnya apa? Pakai kepala kelinci. Coba unik-unik. Ya, orang yang diantaranya punya hafalan lemah, pakai apa? Kambing jantan. Karena hafalan lemah, karena apa? Diantaranya kepala atau otak itu dingin, dikasih kambing jantan. Lihat, obat penguat hafalan rata-rata sifatnya panas. Contoh, jahe. Kemudian apa? Kambing jantan. Kemudian apa lagi? Kismis, kurma, madu, luban. Kalau di tempat kita dijual ginkgo biloba, propolis, sifatnya panas. Ya, karena kalau otak nih dingin, hafalan lemah. Diajak kajian nggak nyambung-nyambung, nggak tahu mau nyatet apa. Ini otaknya lemah. Ngafal Al-Quran nggak masuk-masuk. Nah, ini rahmatullah jami'an. Maka apa? Lihat orang yang sakit, kemudian lihat penyakitnya. Baru yang ketiga, lihat obatnya. Obat apa yang paling cocok? Kalau sudah obat cocok dengan penyakit, cocok dengan diagnosa, obatnya cocok, dosisnya dan jenisnya cocok. Apa kata Nabi? Bara'a bi'idnillah, akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian rahmatullah, sekali lagi ya, unsur ini perlu diperhatikan. Dan unsur yang keempat, ya, hal yang keempat, dan hal ini bukan kita maksudkan makhluk, tapi apa? Sebaliknya, bahkan sang Khalik. Perhatikan hal yang keempat, yaitu Asy-Syafi. Siapa Asy-Syafi? Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim berkata, "Jikalau aku sakit, Dialah Allah yang menyembuhkan." Demikian. Jangan bilang kalau aku sakit, dokter ini yang menyembuhkan. Kalau aku sakit, perawat ini yang menyembuhkan, dokter ini menyembuhkan, herbalis ini yang menyembuhkan, sinse ini menyembuhkan, ya, terapis ini yang menyembuhkan. Bukan, tapi Allah yang menyembuhkan. Ini menunjukkan apa? Bentuk wujud tawakal, penyandaran hati kita kepada Allah semata. Kalau sakit, hanya Allah yang menyembuhkan. Orang-orang di masa jahiliyah kalau sakit dibawa kemana? Dibawa ke tempat peribadatan. Untuk ngapain? Berobat cara ahli pengobat peribadatan, ahli peribadatan. Diletakkan di tengah, kemudian mereka keliling sambil dikir-dikir. Ya, ini nggak nyambung. Nggak ada cara ilmiah, kauniyah, syariah juga nggak disebutkan. Nah, bahkan bisa termasuk syirik. Nah, juga pengobatan masa silam, kalau ada wabah, biar nggak kena wabah, untuk menolak wabah, mereka meringkik seperti suara keledai. Ada yang tahu meringkikan suara keledai? Nah, suara yang paling sulit ditirukan dari hewan nih. Nah, kemudian alhamdulillah, maka yakin yang menyembuhkan Allah. Adapun dokter, obatnya, ya, terapis dengan cara terapinya, ya, kemudian herbalis dengan herbalnya, itu hanya apa sebenarnya? Hanyalah sebagai perantara sebab. Ya, perantara apa? Sebab. Dan Allah jadikan segala sesuatu itu dengan sebab. Dan itu merupakan hikmah Allah. Barang siapa yang menafikan sebab, berarti dia telah mencela hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wasiat Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Juga termasuk di antaranya ada orang sakit, dia merasa, ya, sebelumnya kita ingin tahu sakit itu karena apa sih? Kita sakit karena apa? Bisa kita sakit karena dosa kita. Bisa karena kita sakit karena apa? Karena memang kita sendiri menjerumuskan diri kita
kepada penyakit. Imma gara-gara makanan, imma gara-gara kurang istirahatnya dia, imma gara-gara aktivitas dia membahayakan diri dia. Nah, wa imma, kalau kita perhatikan sebabnya bisa sebab dari Allah ingin menghapuskan dosa kita, atau memang murni karena sebab kita sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Ya. Tidaklah musibah yang menimpa Anda kecuali kenapa? Dosa-dosa Anda. Dan Allah mengampuni dosa-dosa Anda yang sangat banyak. Ya. Ada sebagian orang subhanallah lama gak punya keturunan. Ternyata karena apa? Karena kezaliman dia. Imma dia sering memasukkan uang haram ke dalam perutnya, imma juga karena kezaliman dia. Setelah dinasihati oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin pada waktu tahun 2008 ketika kami hadir di Madinah bersama beliau, beliau nasihati, kisahnya dinasihati dengan apa? Istighfar. Setelah banyak-banyak istighfar, dalam hitungan sebulan lebih sedikit istrinya sudah mual-mual hamil. Setelah 15 tahun menikah nggak hamil-hamil. Ini bisa jadi apa? Penyakit karena apa? Karena dosa kita. Ya. Untuk apa? Untuk menggugurkan dosa kita. Dan ada yang subhanallah memang karena apa? Dia nggak menjaga lifestyle dia. Jangan dibilang udah makanan nih halal, yang halal ya halal, makan aja semuanya, nggak ada penyakit di sini. Penyakit itu di laboratorium sama rumah sakit. Gitu. Udah makan semua. Ini namanya nggak ambil sebab. Ya, ini namanya apa? Mengedepankan syahwat. Syahwat apa? Syahwatul butun, syahwat perut dia. Nah, dan kalaupun karena dosa juga sama, nggak boleh putus asa. Walaupun itu karena dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Allah berfirman, "Qul," ay katakan wahai Muhammad, ya, wahai hamba-hambaku, ya, yaitu hamba-hamba Allah, alladzina asrafu, yang mereka telah berlebihan. Yaitu apa? Berlebihan dalam berbuat dosa, termasuk kesyirikan. Ya. Ala anfusihim, atas diri mereka, kedoliman juga terhadap diri mereka. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa walaupun itu karena dosa. Walaupun sakit di antara kita karena dosa, ya Allah, ini semua penyakit karena dosaku, biar aku cepat mati. Bukan gitu. Ya. Nggak boleh putus asa, tetap dia banyak-banyak istighfar, taubatan nasuha, kemudian apa? Juga dia mengambil sebab untuk sembuh. Dan taubat nasuha, ya, ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, ikhlas. Syarat yang kedua, an-nadam, menyesali perbuatan dia yang telah lalu. Syarat yang ketiga, al-azm, ya, bersemangat, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Syarat yang keempat, alla takuna fi waqtil hajah. Hendaknya ketika dia ingin tobat, disegerakan tobat ketika itu juga, jangan ditunda. Kalau di antara kita ada yang berbuat dosa besar, jangan ditunda tobatnya. Oh, nantilah kalau sudah umur 40. Jangan. Karena ajal dari Allah tidak menunggu tobat kita. Orang yang menunda taubat ketika waktunya dia sadar, maka apa? Dia butuh taubat di atas taubat. Kenapa? Menunda waktu taubat itu butuh taubat karena dia juga dosa. Maka apa? Harus segera pada waktunya. Nah, kalau ada di antara kita yang sakit karena itu karena dosa kita, ya bertobat. Bukan berarti putus asa dari dosa tersebut dan berputus asa dari kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Fa ini rahimani rahimakumullah, jami'an yang perlu kita tadabburi. Nah, Allah jadikan segala sesuatu berpasang-pasangan, termasuk ada sehat, ada sakit. Ya, ada penyakit, ada obat. Ada yang sakit, ada sang penyembuh. Ya, ada juga orang sakit,
Ada juga sebabnya, dokter yang mengobati atau tabib yang mengobati. Ya. Fa ini rahimakumullah, jangan sampai kita selalu mengharapkan keburukan terhadap diri kita sendiri. Ya, semoga Allah celakakan aku. Nggak boleh, nasallahu afiyah. Nah, kemudian udah aku nggak mungkin sembuh, udahlah. Aku kalau sudah kena penyakit ini ntar lagi mati, nggak boleh. Makanya Allah berfirman dalam surat Fussilat 49, la yas'amul insanu min du'ail khair wa in massahu syarru fayausun qanut. Ya, la yas'amul insan min du'ail khair. Jangan sampai kita berhenti dari doa-doa kebaikan, justru kejelekan yang diucapkan dari lisan kita, enggak boleh. Nah, doa-doa kebaikan. Demikian adabnya kita ketika melihat orang sakit. Nabi tadi diantaranya disebutkan memegang dada orang yang sakit. Kadang Nabi juga mendoakan dia, la ba's alaik tahurun insyaallah. Enggak mengapa, kamu sebentar lagi sembuh insyaallah. Ya. Jadi ketika ada orang sakit kita kunjungin dia bukan untuk menakut-nakuti dia. Oh ini Bu, pengalaman saya. Ya, kalau orang sudah kena kanker 3 bulan lagi Anda wafat paling ini. Ya, enggak boleh. Justru akan menambah penderitaan dia, penyakit dia. Nah, barakallahu fikum, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup satu pertanyaan aja deh. Karena jam 5 kami harus berangkat, dan untuk packing alat officialnya, medianya, maka cukup satu pertanyaan saja sebagai wujud perwakilan dari jamaah. Silahkan, tafadhol, barakallahu fikum. Silahkan, ada pertanyaan? Tafadhol. Bagaimana kalau yang sakitnya itu yang sakit luar biasa meminta disegerakan wajar, karena ada sesuatu yang katanya untuk meminta disegerakan itu seperti berdalil dengan juga Maryam. Nah, hukum asalnya kita mengharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan meminta kematian. Kalau dikasih cobaan, dikasih musibah, ya akhirnya minta mati. Udah aku mati aja dah, lebih baik mati daripada kena stroke, lebih baik mati daripada kena kanker. Nggak boleh. Ya, ketika dapat cobaan malah minta kematian, bukan. Ya, kalau memang dia seperti menghadapi fitnah, katakan fitnah antara kaum muslimin, dan dia minta doa kematian, boleh, sebagaimana datang yang diajarkan Nabi SAW. Ya, tawaffani, wafatkan aku ya Rabb, ya, in kana al-wafa khairun li, jika wafat itu kebaikan untukku, ya, dan jikalau kebaikan itu untukku, ya dikasih umur panjang. Nah, tetapi kalau dikasih penyakit minta mati, ini asalnya tidak boleh. Seperti ada semacam makna putus asa. Ya, sekali lagi Allah jadikan sakit, Allah jadikan solusi. Allah jadikan sakit, Allah jadikan solusi. Maka ketika judul dalam kajian ini, jangan putus asa dari sakit Anda. Putus asa akan semakin jauh dari kita kalau kita tahu ilmunya. Ilmunya penyakit dan obat. Kalau Anda tahu penyakit, tahu obatnya, semakin semangat untuk ngambil sebab. Oh, alhamdulillah, si fulana kena kanker rahim, kanker serviks, kanker payudara. Alhamdulillah sembuh hanya dengan pola makan. 2 bulan saja pola makan dibenerin. Alhamdulillah, tidak pakai obat kimia, tidak pakai operasi, tidak pakai apapun, tidak pakai herbal apapun. Ternyata sembuh hanya pola makan. Oh, berarti sudah mujarab ya, subhanallah. Ketika sudah tahu caranya, jadinya Jadi keinginan sembuh semakin tinggi. Kenapa? Karena sudah ada contoh yang sudah teruji coba. Makanya jangan putus asa. Allah jadikan penyakit, Allah jadikan obat. Nah, makanya diantaranya kalau kita tahu sebab, tahu obat,
disitulah ya rasa harap juga meningkat, termasuk wujud dari tawakal untuk mengambil sebab. Fan mau bertanya, anak akhwat dan mempunyai penyakit FAM, tumor jinak. Ana cuma ingin resep Tibbun Nabawi apa saja supaya hilang akar-akarnya. Nah, paling baik pola makan, sama pola makan. Ya, pola makan apa? Panas dingin. Nah, sering bahkan hanya dengan resep pola makan panas dingin walaupun tanpa herbal. Ingat, herbal itu sebagai penyokong, ya, sebagai pendukung. Intinya tetap pola makan, ya. Herbal pendukung, terapi-terapi lainnya termasuk pendukung, tapi pola makan itu nomor satu. Kenapa? Karena mayoritas penyebab penyakit makanan. Kalau kita tahu mayoritas penyebab penyakit makanan, obati dengan makanan. Ya, obati dengan makanan. Panas dingin seperti apa? Ada di dalam kajian-kajian, ya simak di link YouTube kami Abdurrahman Dhani Official. Ya, cari misalkan pola makan panas dingin dan seterusnya. Nah, cukup insyaallah ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Harap dimaklumi atas keterbatasan ilmu apa yang kami sampaikan. Jika ada benarnya dari Allah semata, jika ada salahnya karena keterbatasan ilmu kami, dan semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita. Juga semoga Allah istiqomah kita di atas al-haq, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.